damai di hati. Kayaknya bisa dilihat ini tangan ada di dada. Salam damai di hati. Terus ketong ucapkan itu ya. Ketong ada di minggu perayaan kesengsaraan Yesus. Mulai minggu ini 11 Februari selama 7 minggu kita akan merayakan dan memaknai kesengsaraan Kristus 11 Februari sampai di 24 Maret. Kita lihat ada warna liturgi yang diganti ya. Ada warna ungu, ini ungu violet ya. Ungu tua. Pasti semua bertanya apa maknanya ini ya. Kalau kita lihat warta jemaat itu jangan dianggap sepele karena ada penjelasan di sana. Ketong kalau nonton TikTok sampai habis. Saya ajak kita juga kalau baca warta jemaat itu sampai selesai. Dari bagian muka sampai selesai. Karena ada penjelasan-penjelasan untuk menolong kita memahami makna hari-hari raya gerejawi. Ya, ini warna liturgi untuk masa raya minggu-minggu sengsara. Kita lihat ada warna ungu violet, lalu ada simbol ikan ya, ada simbol ikan ya, ikan iktus ya, iktus artinya Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Iktus Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Jadi kalau anggota jemaat Marturia di tempat lain lu tanya bilang itu warna ungu tua itu diarti apa? Kasih penjelasan. Amin kok? Amin kok sonde. Ya, ini ada gambar ikan, simbol ikan. Iktus. Artinya Yesus Kristus anak Allah juru selamat ya. Ini dari bahasa Yunani. Hari ini kita merenungkan kesengsaraan Kristus yang pertama ini di bawah tema kemuliaannya, kemuliaan Kristus di dalam penderitaannya. Dan bukan kebetulan kita baca di Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat 13. Kalau kita lihat Injil Markus, saya ajak kita buka di pasal pertama ya. Kita buka di pasal pertama Injil ini dan saya mau ajak kita baca ayat yang pertama. Injil Markus pasal 1 ayat 1. Kau baca ini ayat. Sudah dapat? Sudah kok? Oke. Kita baca, kita mulai. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Masih ada yang ragu? Masih ada yang ragu bahwa Yesus Kristus itu anak Allah? Masih ada yang ragu? Kalau masih ada yang ragu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, biar dia menjadi jelas dengan pernyataan Markus ini ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Saya mau bilang orang Kristen jangan ragu tentang hal ini. Bahwa Yesus Kristus yang kita percaya itu adalah anak Allah. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang bahwa Yesus Kristus itu anak Allah? Allah sendiri yang mengatakannya, bukan manusia. Injil Markus ini dia tidak cerita tentang kelahiran Kristus, tapi dia menyaksikan tentang siapa itu Kristus. Dia adalah anak Allah, dan yang mengatakan itu adalah Allah sendiri. Perhatikan di ayat yang ke-7 yang juga merupakan nats pembimbing kita. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Apa? Inilah inilah anakku yang terkasih. Allah sendiri yang menyatakan dari dalam awan, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah
Dia. Masih ragu? Masih ragu? Ku jawab dulu, masih ragu? Jangan ragu. Yesus Kristus adalah anak Allah, juru selamat, yang mengatakannya bukan manusia, tapi yang mengatakannya adalah Allah sendiri. Kalau orang minta bukti, kasih tunjuk Markus 9 ayat 7. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penulis Injil ini dan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dia beri judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dimuliakan di atas gunung, ya. Biasanya kemuliaan, kehormatan, keagungan menempatkan seseorang pada tempat yang tinggi, tempat yang teratas. Kita sering mengkaitkan kemuliaan, kehormatan, keagungan itu dengan kesuksesan, ya, keberhasilan. Tidak ada tempat bagi penderitaan, tidak ada tempat bagi kekalahan untuk sebuah kemuliaan. Itu pandangan manusia. Kamus Bahasa Indonesia sehari-hari bilang kata mulia itu meliputi kedudukan yang terhormat, sikap dan perbuatan yang terpuji, bernilai. Nah, kalau dalam pengertian seperti ini, kita mesti bertanya mengenai sebuah kemuliaan yang dicapai di dalam keberhasilan. Apakah kemenangan yang diperoleh dengan cara, dengan sikap yang tidak luhur, itu bisa kita katakan itu sebuah kemuliaan? Bisa tidak? Kita semua masuk di pilkada, ya, pilpres dan caleg. Tinggal berapa hari? 2 hari di depan. Apakah kemenangan yang diperoleh tanpa melalui sikap yang luhur, tanpa melalui sikap yang bernilai, itu sebuah kemuliaan? Kalau kemenangan yang diperoleh karena serangan fajar, itu mulia kok sonde. Mulia kok sonde. Lalu orang yang menerima itu serangan fajar, dia mulia kok sonde. Jadi kalau orang datang tidak berani tolak, omong kosong ini. Dan bilang, mak, kau terima sama, nanti kau selalu pilih dia, berdosa. Terima san pilih lah, dosa 2 kali lipat kan? Iya toh? Iya, dosa 2 kali lipat. Lalu pertanyaan selanjutnya, seseorang yang kalah dalam sebuah kompetisi, tapi dia berkompetisi dengan cara yang luhur, apakah kekalahan itu mulia atau tidak? Mulia, ya tuh. Kalah secara terhormat. Lebih baik kalah secara terhormat daripada menang dengan tidak terhormat. Sampaikan ini ya kepada kita punya saudara-saudara, ya. Besok itu dalam ibadah persekutuan doa, kita juga sekaligus akan mengutus calon anggota legislatif dari Marturia untuk berkompetisi. Kita mau bilang berkompetisi dengan benar, dengan jujur. Sekalipun engkau kalah, itu adalah sebuah kemuliaan bagimu. Amin. Amin, go. Ya, jadi jangan terima lagi, ya. Jangan terima, walaupun ketemu calon pendukung nanti sonde menang soal, tapi dia kalah secara terhormat daripada dia menang dengan tidak terhormat. Bapak, Mama, saudara-saudara, Yesus dimuliakan di atas gunung. Penulis Injil ini tidak kasih tahu kita gunung apa, tapi ada yang bilang gunung Hermon, ya, bukan soal gunungnya yang menjadi utama. Peristiwa ini terjadi kalau kita baca setelah ada pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus.
Ini baru berita tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Setelah berita pertama ini disampaikan, Yesus dimuliakan di atas gunung. Untuk mengalami, untuk merasakan penderitaan yang teramat sangat, penulis Injil ini membawa kita pada peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Artinya, penulis ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa antara kemuliaan dan penderitaan itu ada hubungannya. Bukan cuma kesuksesan, bukan cuma keberhasilan, tetapi penderitaan dan kemuliaan itu juga ada hubungannya. Ada hubungannya. Jadi kalau kita merasakan menderita, mari kita percaya yakin bahwa di balik penderitaan itu sesungguhnya juga ada kemuliaan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus diberikan kedudukan yang terhormat. Yesus diagungkan di atas gunung. Siapa yang membuat Yesus menjadi terhormat? Siapa yang membuat Yesus bisa dimuliakan kalau bukan Allah sendiri? Kita renungkan di sini bahwa kemuliaan itu bukan sesuatu yang dicari-cari. Kemuliaan seseorang itu bukan sesuatu yang dicari-cari, tapi sesuatu yang dianugerahkan, sesuatu yang dikaruniakan, sesuatu yang diberikan. Ya, saya mau bilang kemuliaan itu bukan sesuatu yang kita cari-cari, tapi sebuah anugerah, sebuah karunia, sebuah pemberian. Bagaimana caranya Yesus dimuliakan di atas gunung? Kita lihat bacaan ini. Yesus mengalami perubahan, ya. Perubahan secara fisik. Jubahnya sangat putih dan tidak ada seorang pun di dunia yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Itu di ayat yang ketiga. Jubahnya berubah sangat putih. Lalu penulis ini menjelaskan tidak ada seorang pun di dunia yang bisa memutihkan pakaian seperti itu. Dan itu terjadi hanya karena karya Allah. Yang kedua, kemuliaan yang nampak di atas gunung itu kita lihat ada dua tokoh, ya, Musa dan Elia. Ada bersama-sama dengan Yesus di atas gunung itu. Lalu yang ketiga, ada suara dari dalam awan. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Tiga peristiwa ini terjadi saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Pertanyaan bagi saudara dan saya, untuk apa Yesus dimuliakan? Untuk apa Yesus diagungkan? Untuk apa Yesus diberikan tempat yang terhormat oleh Allah Bapa? Ternyata dia harus menanggung kesengsaraan. Dia harus menanggung penderitaan. Dia diberikan tempat yang terhormat. Dia diberikan keagungan supaya dia bisa menanggung penderitaan. Dia bisa menanggung dosa umat manusia yang teramat berat. Disinilah kita renungkan kemuliaan dan penderitaan. Ada kaitannya, ada hubungannya. Bapak, Mama, saudara-saudara, ternyata tidak mudah untuk dimuliakan, ya. Tidak mudah untuk dimuliakan, tidak mudah. Tidak mudah untuk diagungkan. Tidak mudah untuk mendapat kedudukan yang terhormat. Harus melalui jalan penderitaan. Ada orang yang mau dapat tempat terhormat, tapi dia tidak mau melalui jalan derita. Dia tidak mau jalan derita. Dia mau pilih yang instan. Dia mau pilih yang instan. Yesus menderita untuk kepentingan dunia yang dikasihinya. Dan itulah kemuliaan.
Yesus mau berkorban untuk mereka yang Dia kasihi. Penulis ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, tadi saya sudah bilang ada dua tokoh, ya, ada dua tokoh sejarah. Musa dan Elia pun nama ini tidak serta merta ditulis, dia masuk saat di situ, tapi ada dia punya makna. Musa dan Elia ini, Bapak Mama, saudara-saudara, ini dua tokoh politik, ya. Ini dua tokoh politik dalam arti luas, ya. Mereka berdua ini menentang kekuasaan yang jahat. Kita ingat Musa, ya, dia berhadapan dengan kekuasaan siapa? Firaun. Tuh. Musa ini berhadapan dengan kekuasaan Firaun yang teramat jahat. Lalu Elia dia berhadapan dengan kekuasaan siapa? Raja Ahab yang menyembah Baal dan berdampak buruk bagi kehidupan umat Allah. Jadi Musa dan Elia kalau disisip masuk di dalam bacaan ini bukan begitu saja, ada dia punya arti. Ini dua tokoh politik yang berhadapan dengan kekuasaan yang jahat pada waktu itu, Firaun dan Ahab. Yesus sendiri juga menghadapi kekuasaan kekaisaran Romawi yang begitu jahat, menaklukkan dan menindas kaum lemah. Musa dan Elia memiliki cara tersendiri dalam menghadapi kekuasaan. Demikian juga Yesus mengupayakan pembaharuan kehidupan bersama dengan cara yang berbeda, yaitu melalui pengorbanan dan penderitaan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi politik Romawi, kemuliaan kaisar itu wujud melalui penaklukan dan penindasan kepada yang lemah. Saya ulangi lagi, bagi kekaisaran Romawi, kemuliaan itu terwujud ketika mereka bisa menaklukkan dan menindas yang lemah. Bagi mereka itu sebuah kemuliaan. Tapi kemuliaan Yesus berbeda. Kemuliaan Yesus itu tidak terwujud dalam penaklukan dan penindasan kaum lemah, tidak. Tapi kemuliaan Yesus itu adalah pengorbanan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kemuliaan Yesus seperti itu. Beda kan? Beda pesonde. Beda. Yesus memang terlihat kalah oleh mata manusia, gagal dan tidak sukses menurut mata orang-orang pada umumnya. Namun itulah wujud kemuliaan yang paling mendasar dan sejati. Kemuliaan itu keluar dari keluhuran sikap Yesus yang rela berkorban untuk kepentingan dunia seutuhnya. Penderitaan Yesus itu merupakan kemenangan, kesuksesan yang mulia untuk dia mencapai tujuannya, yaitu keselamatan dan pemulihan bagi alam semesta. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini banyak sekali manusia dan ciptaan yang lain mengalami kerusakan. Karena apa? Karena dosa. Kerusakan itu disebabkan oleh pengejaran dan kemuliaan diri dengan mengorbankan orang lain. Saya juga heran kalau ada orang yang berperilaku seperti itu, mengorbankan orang lain supaya dirinya dimuliakan. Ada banyak ciptaan Allah yang lain itu juga menjadi rusak, dan itu akibat dosa. Tetapi kita lihat pada diri Yesus yang mengalami transfigurasi, yang mengalami perubahan pembaharuan,
di sini menegaskan bahwa ia sedang memulai dan memperbaiki segala bentuk kerusakan. Yesus dimuliakan di atas gunung itu adalah dengan tujuan untuk memperbaiki yang rusak. Itu sebuah kemuliaan. Menderita, sengsara, mati untuk sebuah perubahan, untuk sebuah pembaharuan di dalam dunia ini. Oleh sebab itu di minggu-minggu sengsara ini kita dituntun oleh firman Tuhan. Kita yang mengenang kesengsaraan Kristus, memaknai kesengsaraan Kristus, dipanggil, kalau memang kita menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Allah, ada suara yang mengatakan kepada kita, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Jemaat Tuhan, sekali lagi kita yang merenungkan kesengsaraan Kristus ini dipanggil oleh Tuhan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah anak Allah itu, dengarkanlah Yesus Kristus itu. Kenapa kita harus mendengarkan Kristus? Kenapa kita harus mendengarkan Kristus? Karena dia adalah anak Allah. Dan dialah yang sanggup menanggung penderitaan dunia ini. Dialah yang bisa menanggung dosa umat manusia. Tidak ada yang lain. Karena itu kalau ada suara bilang, dengarkanlah dia. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak saya punya diri sendiri, saya mengajak umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Kalau kita merayakan kesengsaraan Kristus tanpa kita mendengarkan Kristus, maka itu sebuah perayaan yang kosong, sebuah perayaan yang tidak bermakna. Siapapun kita yang mau merenungkan, memaknai kesengsaraan Kristus, wajib mendengarkan anak Allah, mendengarkan Kristus, karena dialah yang telah menanggung dosa saudara dan saya. Tidak ada yang lain. Kita dipanggil untuk mendengarkan dia, karena dia adalah anak yang taat, melakukan kehendak Bapanya sampai mati di kayu salib. Kita wajib mendengarkan dia. Bapak, mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita wajib untuk mendengarkan anak Allah, mendengarkan Yesus Kristus, karena hanya dialah yang bisa membawa pembaharuan di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain, hanya dia. Dosa membuat hidup kita menjadi rusak. Dosa membuat relasi kita menjadi rusak. Dan oleh sebab itu, di minggu sengsara ini kita semua belajar untuk mendengarkan dia. Kalau dalam hidup ini, ya tadi di awal liturgi sudah ada peran situasi. Penderitaan yang kita alami ini kadang-kadang membuat kita tidak sanggup menanggungnya. Penderitaan bisa membuat kita berkeluh kesah. Penderitaan bisa saja membuat kita juga jatuh di dalam dosa. Kita saling mempersalahkan, bahkan mempersalahkan Allah. Tapi ketika kita merenungkan tema ini, kemuliaan Kristus di dalam penderitaan, ini menjadi sebuah teladan iman bagi saudara dan saya, bahwa di dalam penderitaan yang kita alami, entah fisik maupun psikis, dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Dalam penderitaanmu, dengarkanlah dia, dengarkanlah anak Allah. Supaya apa? Dalam penderitaan sekalipun kita tetap taat kepada Tuhan. Amin kok? Mesti jujur ya, kadang-kadang ketong menderita ini membuat kita ini bisa melenceng dari kehendak Tuhan. Kita bisa jatuh dalam dosa sungut-sungut. Kita bisa jatuh dalam dosa keluh kesah, mempersalahkan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita mendengarkan dia, mendengarkan anak Allah, maka penderitaan itu bisa menjadi sebuah kemuliaan bagi kita semua.
sebagaimana yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan Kristus dalam penderitaannya karena dia menjadi anak Allah yang taat pada kehendak Tuhan. Memang tidak mudah, tidak mudah. Firman Tuhan itu yang disampaikan kepada kita semua itu memang tidak mudah. Tapi saudaraku, saya mau bilang begini, bahwa di dalam hidup kita ini ada roh Tuhan yang dikaruniakan kepada kita, sehingga yang tidak mudah itu akan membuat kita bisa melakukan karena pekerjaan Roh Kudus. Kita akan menghadapi berbagai-bagai penderitaan di depan. Mari kita semua mendengarkan dia, mendengarkan anak Allah yang terkasih, supaya dalam situasi apapun hanya kehendak Tuhan yang jadi. 2 hari ke depan kita akan memasuki pesta demokrasi. Saya mau ajak kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita semua harus mendengarkan dia, termasuk dalam memberikan hak suara kita, mendengarkan dia. Ini banyak suara yang masuk di telinga kok, banyak suara yang masuk di sini tuh melalui WA, ya, melalui WA. Boleh kita mendengar banyak, tapi ingat hanya satu saja dia menjadi tujuan utama kita dalam hal mendengar. Kenapa kita harus mendengar dia? Supaya kita soalnya salah pilih. Amin kok. Kalau mendengar banyak orang pun suara ini bisa salah pilih. Tapi kalau kita mendengar suara Tuhan yang adalah anak Allah itu sendiri, maka kita akan dituntun untuk tidak salah pilih. Masuklah pesta demokrasi dengan penuh sukacita. Dengarkan dia supaya kita menciptakan suasana yang damai. Dengarkan dia supaya kita bisa berpesta dengan riang dan gembira. Dengarkan dia supaya pilihan kita juga tepat untuk Indonesia yang kita cintai. Di luar Tuhan, kemuliaan yang diperoleh itu akan menjadi sia-sia. Saudara dan saya, kita dipanggil untuk mengikuti teladan hidup Kristus, sebab dia adalah anak Allah yang Allah kasihi, dan kepadanya lah Allah berkenan. Biarlah firman Tuhan ini menuntun kita dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, sekalipun mungkin di dalamnya kita mengalami banyak penderitaan, dan juga menuntun kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga jemaat dan juga sebagai warga masyarakat yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saya ajak kita